Salam damai, sahabat gembala baik yang berhati, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat di hari ini. Karena hari ini adalah Oktav Paskah. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Wilfried Valiance PR, dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Wilfried dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Wilfried yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita dan para pemirsa pendengar sekalian di rumah dan di mana saja berada. Romo sehat Romo? Oh sehat sekali. Puji Tuhan Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Wilfried. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas rahmat istimewa kebangkitan Yesus Kristus Putramu. Kami mohon semoga Engkau memberanikan kami, seperti Petrus dan para rasul, menjadi saksi kebangkitan. Buatlah kami ya Tuhan dari waktu ke waktu, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, memperlihatkan kesaksian bahwa Yesus sungguh telah bangkit, dan kami semua bangkit dari segala dosa dan kelemahan kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Tuhan telah mengantar kamu masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Semoga hukum Tuhan kamu renungkan selalu. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kitab Para Rasul bab 2 ayat 14, dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah disalib-salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah.
bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita sekarang simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 28 ayat 8 sampai 15 yang akan disampaikan oleh Romo Wilfried untuk kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dan penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala.
Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Wilfried untuk kita semua. Mbak Marita dan para pemirsa pendengar sekalian, saya memberi tema permenungan kita yang pertama ini, kami adalah saksi dari semuanya ini. Pada bagian pertama sekali dari bacaan tadi, itu tertulis, tetapi Petrus berdiri di antara ke-11 rasul dan meninggikan suaranya dan berbicara kepada mereka. Saya mau klarifikasi dulu soal jumlah. Ya. Petrus dan 11 rasul. Padahal sebelumnya kan Yudas Iskariot sudah mengkhianati Yesus. Dia sudah tidak termasuk lagi dalam golongan itu. Tetapi masuknya Rasul Matias membuat jumlah itu menjadi 12 kembali. Sehingga Petrus dikatakan berdiri di hadapan ke-11 rasulnya. Nah, menarik Mbak Marita dan para pemirsa sekalian, bagaimana Petrus bisa berdiri sebagai orang terdepan di dalam peristiwa ini. Padahal baru beberapa waktu sebelumnya dia mengkhianati Yesus. Ya. Dia meninggalkan Yesus, dia menyangkal Yesus. Tapi hari ini melalui bacaan yang kita dengar, dia tampil sebagai seseorang yang luar biasa bersaksi tentang Yesus. Ada apa sebenarnya? Jadi saya lihat ada dua alasan mengapa Petrus begitu tampil dengan penuh wibawa, dengan penuh keberanian. Yang pertama karena selama 7 minggu berturut-turut, itu Petrus dan kawan-kawan mengalami penampakan Yesus dari waktu ke waktu. Dan yang kedua, itu karena kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itulah yang membuat Petrus berani untuk bersaksi. Dan khotbah Yesus hari ini, saya boleh menyebut ini sebagai semacam satu klarifikasi atas peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Karena dia bicara di hadapan publik Yahudi secara terbuka dan terus terang. Dan dia mengklarifikasi hampir semua hal yang membingungkan di masa itu. Dan khotbah Petrus ini mencakup 3 bagian. Bagian pertama itu dia bicara tentang penafsiran atas kejadian-kejadian di sekitar peristiwa itu yang sudah lebih dahulu disampaikan oleh Nabi Yoel tentang bagaimana Roh Kudus turun atas orang-orang untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Yang kedua, Petrus masuk kepada fokus dari kematian dan kebangkitan Yesus sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Dan yang ketiga, ajakan untuk bersaksi. Saya kira ini sebenarnya 3 bagian penting dari khotbah Petrus. Dan sebelum kita mulai, saya kira saya perlu membaca dulu bagian yang akan kita bahas. Ya. Di dalam bacaan tadi kita mendengar, hai kamu orang Yahudi dan kamu yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepada kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dan di tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, dari kutipan pendek ini, saya sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi mau membagi perbincangan kita ini dalam 3 bagian. Nah, bagian yang pertama itu tentang nubuat Yoel, tentang bagaimana Roh Kudus memberi kekuatan kepada orang-orang untuk bersaksi. Jadi di dalam nubuat Yoel itu dikatakan, aku akan mencurahkan rohku sehingga anak-anakmu bisa bersaksi, teruna-terunamu bisa memiliki penglihatan, dan orang-orang tua akan memiliki mimpi-mimpi. Dan akan bersaksi demi langit dan bumi, karena dari dalamlah kebenaran-kebenaran akan dinyatakan. Jadi bagaimana penampilan Petrus sesudah kebangkitan Yesus itu sebenarnya menggenapi ramalan Yoel
tentang apa yang akan terjadi langsung sesudah peristiwa kebangkitan Yesus. Itu bagian yang pertama. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, itu Petrus langsung ke inti permasalahan. Ya. Bagaimana Petrus itu tembak langsung kepada warga Yahudi yang menurut dia harus bertanggung jawab atas peristiwa kematian Yesus. Ya. Mengapa Petrus lakukan itu? Karena di sekitar peristiwa kebangkitan Yesus dan kematiannya ada diskusi besar tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian Yesus. Dan saya kira Petrus itu menyeret langsung pendengarnya pada saat itu. Orang yang Petrus maksudkan, hai kamu orang Yahudi, orang Galilea, itu maksudnya pendengar yang Yesus katakan pada saat itu, pada detik ketika Petrus mengatakan itu. Baru beberapa saat sebelum sesudah Yesus bangkit. Artinya mereka itulah orang Yahudi di zaman itu dan orang Yahudi di tempat itu. Bukan orang Yahudi pada periode lain, orang Yahudi di tempat yang lain. Jadi itulah orang yang dimaksudkan oleh Petrus yang harus bertanggung jawab. Mengapa? Karena mereka itu orang setiap hari mendengarkan Yesus. Mereka melihat perbuatan-perbuatan Yesus. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karena itu apabila mereka itu yang mengambil keputusan untuk melakukan tindakan pembunuhan dan penyaliban, mereka itulah yang seharusnya sangat bertanggung jawab terhadap peristiwa kematian Yesus. Nah, ada kata kunci dari bagian ini yang dalam bahasa Yunani-nya disebut apodedoikmenon. Ini artinya utusan. Jadi Yesus itu seseorang yang benar-benar diutus oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di tengah dunia ini. Nah, kita lihat ketika Yesus menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang mati, dia memelekkan mata orang buta, dia membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dia tidak lakukan itu secara tersembunyi. Dia lakukan secara terbuka dan supaya orang semua melihat bahwa itulah pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus. Nah, dan yang Yesus lakukan itu bukan wow factor, bukan gagah-gagahan. Tapi betul dia lakukan sebagai kuasa Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka mengalami kemalangan, mereka mengalami sakit, mereka mengalami penderitaan. Itu dilakukan oleh Yesus supaya bisa menunjukkan kuasa Allah bekerja di tengah dunia. Dan itu dilakukan di hadapan banyak orang. Semua orang melihat. Dan bagaimana orang-orang itu jadi ketika Yesus melakukan mujizat, mereka melihat lalu mereka bersaksi. Orang banyak menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Bahkan orang yang disembuhkan di tempat terpencil, dia pergi bertemu dengan orang lain untuk mewartakan bahwa inilah pekerjaan Allah. Dan orang yang melihat perubahan atas orang itu juga ikut mewartakan kebesaran Allah. Jadi lihat bagaimana dari waktu ke waktu para pendengar Yesus itu rombongannya makin besar, dan mereka ini semualah ketika mereka mengambil keputusan untuk menolak Yesus, untuk membunuh Yesus, untuk menyalibkan Yesus, mereka semua inilah yang menurut Petrus harus bertanggung jawab. Nah, kita sebenarnya berhadapan dengan kontroversi, Mbak Marita. Kontroversi itu adalah pertanyaan. Apakah kematian Yesus itu terjadi karena rencana Allah? Rencana Allah itu ya. Nah, karena rencana Allah. Sekarang pertanyaannya. Kalau penderitaan dan penyaliban Yesus itu terjadi karena rencana Allah, lalu mengapa ada orang yang harus diseret untuk bertanggung jawab? Nah, ini kan semacam ada satu kontroversi. Kalau kita menyebut itu bahwa rencana Allah, mestinya tidak ada orang harus bertanggung jawab karena Allah memang menghendaki itu. Tapi penjelasannya demikian. Allah itu aktor utama, tapi dia menyerahkan proses eksekusi itu kepada bangsa Yahudi. Ya. Jadi bangsa Yahudi bukan Allah mau cuci tangan. Tapi sebenarnya bagaimana kita mau melihat bahwa pertanyaan orang itu, apakah karena rencana Allah orang Yahudi bebas dari dosa eksekusi? Tidak. Meskipun itu ada rencana Allah, dosa eksekusi tetap dilakukan oleh manusia. Karena itu mau menyambungkan bahwa Yesus itu adalah penebus atas kesalahan manusia. Kesalahan manusia, dosa itu banyak. Tetapi melalui peristiwa salib, itu ditunjukkan berbagai kesalahan yang dilakukan oleh dosa manusia. Itu kesalahan seperti provokasi, hujat, kebencian, peradilan sesat, money politik. Itu hanya sebagian kecil dari dosa-dosa yang ditunjukkan melalui peristiwa penyaliban Yesus. Jadi sebenarnya Allah menghubungkan peristiwa penyaliban itu
dengan dosa umat manusia. Jadi melalui penyaliban yang dilakukan oleh umat orang Israel, orang Yahudi khususnya, itu Allah mau menunjukkan bahwa dosa sebenarnya sedang bekerja, dan melalui tangan orang Yahudi sendiri, dosa itu dinyatakan secara terang benderang melalui penyaliban seorang benar, seorang yang sebenarnya merupakan utusan Allah. Jadi bagaimana kita melihat bahwa dosa itu melibatkan seluruh elemen orang Yahudi. Imam kepala, ya, itu mereka yang penguasa-penguasa Yahudi. Dosa itu juga menyeret para ahli agama. Ya. Dosa itu menyeret polisi bangsa. Itu mereka serdadu-serdadu. Dosa itu juga menyeret pengadilan, Sanhedrin. Dan dosa itu menyeret khalayak ramai. Dan kita lihat bagaimana di dalam proses penyaliban Yesus, itu semua itu terjadi ketika Pilatus misalnya mengatakan bahwa aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tapi massa rakyat mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dan ketika Pilatus menyerahkan kepada Kayafas, di sana mereka lebih berteriak lebih lantang lagi untuk disalibkan. Nah, ketika kemudian di hadapan Herodes Pilatus membebaskan Barabas, tapi mereka tetap menuntut supaya Yesus yang disalibkan. Jadi lihat bagaimana meskipun itu rencana Allah, tetapi dosa manusia itu dihubungkan melalui peristiwa salib, sehingga karena manusia berdosa, maka manusia menyalibkan Yesus dan harus bertanggung jawab atas peristiwa penyaliban itu. Nah, sesudah semua itu, bagian yang berikut adalah tentang kebangkitan Yesus. Ya, kita lihat bagaimana para murid diajak untuk bersaksi. Ya, jadi Yesus inilah yang dibangkitkan, dan kami adalah saksi dari semua itu. Jadi Petrus sebenarnya mau menunjukkan bahwa mereka semua, para rasul itu adalah saksi dari kebangkitan Yesus dan saksi untuk mewartakan itu ke tengah dunia. Nah, ada beberapa alasan mengapa para rasul itu disebut sebagai saksi. Pertama, karena Yesus menampakkan diri secara berulang-ulang kepada mereka. Mereka sendiri melihat bagaimana seseorang yang sudah mati bangkit dan menampakkan diri, bahkan mereka bisa melihat itu di tengah mereka. Dan yang kedua, Yesus bahkan makan, hadir bersama dengan mereka. Itu kan satu menunjukkan bahwa Yesus bukan hantu. Yesus itu bukan sesuatu yang tapi bangkit secara nyata di tengah mereka. Lalu yang kedua, orang kan berharap sesudah peristiwa penyaliban Yesus, murid-murid itu takut, tersembunyi. Dan memang itu betul terjadi untuk beberapa waktu. Tetapi sesudah Yesus bangkit dan memperlihatkan diri, mereka menjadi berani sekali, tanpa takut akan apa yang terjadi. Nah, di situ terlihat keberanian itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kalau Yesus itu tidak bangkit, mereka tidak lihat, tidak ada keberanian bagi mereka untuk bersaksi. Tapi lihat bagaimana keberanian itu menegaskan sendiri bahwa justru melalui keberanian itu orang bisa percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dan yang berikut juga mengapa kesaksian itu menjadi nyata dan kuat, karena orang Yahudi sendiri melihat hal-hal besar terjadi, seperti angin kencang atau lidah-lidah api turun ke atas itu. Sementara itu juga murid-murid bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Nah, dengan semua itu penampakan Yesus, keberanian para murid, lalu orang Yahudi sendiri melihat beberapa hal-hal besar terjadi, orang semua yakin bahwa Yesus yang disaksikan oleh para rasul itu sungguh-sungguh Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Saya kira ini Mbak Marita, beberapa permenungan kita dan para pemirsa sekalian tentang teks Injil dari khotbah Petrus hari ini. Iya, terima kasih Romo. Romo, apa implementasinya untuk manusia saat ini, Romo? Kalau kita menyebut implementasi ya tentang, saya kira yang pertama, kebangkitan Yesus itu bukan peristiwa kebetulan. Itu rencana Allah yang memang benar-benar terjadi. Dan kita semua tahu bahwa kita ditebus. Karena itu kita mesti menyelaraskan hidup kita dengan darah Yesus yang tertumpah di salib. Supaya kematian Yesus tidak sia-sia. Kematian Yesus adalah untuk mengangkat kita dari keterpurukan dosa. Karena kita harus menyelaraskan hidup kita dengan rahmat besar yang sudah Tuhan berikan melalui kebangkitan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita di bagian pertama dari siaran Oase Rohani Katolik. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa lagi dalam siaran Oase Rohani Katolik. Masih ada bersama Anda, Romo Wilfried Valiance, PR. Dan saya Bernard Marita akan menemani beliau dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau mengirimkan usul ataupun saran, silakan kirim ke alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau dapat Anda kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita kembali ke Romo Wilfried untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Mbak Marita dan para pemirsa pendengar sekalian di rumah dan di mana saja berada, kita masuk ke bagian kedua dari permenungan. Saya memberi tema itu, ia sudah bangkit seperti sudah dikatakannya. Nah, saya mau mulai dengan sedikit prolog. Itu hanya 3 hari sesudah dimakamkan, kemudian terjadi gempa yang hebat, lalu wanita-wanita pergi ke kubur dan mereka menjumpai bahwa Yesus sudah tidak ada di sana. Mereka antara gembira dan takut. Apakah Yesus bangkit atau Yesus diambil orang. Tapi dengan penuh antusias mereka mewartakan kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid yang lain. Dan itu berita itu beredar ke berbagai tempat. Nah, inti dari itu adalah kubur kosong. Nah, saya mau pertama mulai dengan beberapa data. Ya. Perbedaan dan persamaan data kitab suci. Di sekitar peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, persamaan itu keempat Injil, baik Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes, itu mereka sama dalam beberapa hal. Yang pertama, bahwa mereka sepakat peristiwa itu terjadi pada hari Minggu. Minggu pagi, 2 hari sesudah Yesus dimakamkan, disalibkan. Dan semua Injil menyebut nama Magdalena, Maria Magdalena. Dan yang ketiga itu fakta kubur kosong. Itu disebut oleh semua Injil. Tapi mereka berbeda dalam beberapa data. Ya, kalau kita mendengar, mengecek keempat Injil ini, mereka sebenarnya ada berbeda. Perbedaan pertama, itu perbedaan tentang waktu kedatangan ke kubur. Ya. Kalau Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu mereka menggunakan frase datang pagi-pagi waktu fajar menyingsing. Dan ya, kalau itu seperti hari sudah mulai terang. Tapi Yohanes menyebutnya hari masih gelap. Itu perbedaan data. Lalu yang kedua tentang perbedaan jumlah dan nama perempuan yang datang ke situ. Mereka konsisten empat-empatnya bahwa nama Maria Magdalena selalu muncul. Tetapi dalam Matius dan Lukas itu mereka menyebut ada 3 perempuan. Sementara pada Yohanes hanya menyebut satu nama, yaitu Maria Magdalena. Jadi ada perbedaan jumlah orang dan nama. Lalu yang berikut, terdapat perbedaan data mengenai letak batu di ambang makam Yesus. Ya. Itu dikatakan bahwa dalam Injil batu telah terguling sebelum mereka datang. Sementara pada Injil Matius itu ada sedikit perbedaan. Matius mengatakan terjadi gempa yang hebat, lalu seorang malaikat Tuhan turun dan memindahkan batu itu. Nah, jadi itu tentang data ya, perbedaan data. Nah, sekarang kita lihat bagaimana reaksi mereka yang mendengarkan, melihat peristiwa itu ya. Mbak Marita, kita lihat bahwa mereka itu takut tapi gembira. Ya. Mereka bingung, heran, sambil optimis. Jadi bagaimana mereka tahu bahwa Tuhan mereka yang luar biasa itu, yang selalu mengatakan kepada mereka bahwa saya akan bangkit sesudah hari ketiga. Dan ini mereka saksikan. Di tengah ketakutan mereka pergi dan ternyata kubur kosong. Nah, mereka gembira karena jangan-jangan ini benar. Tapi mereka juga gelisah, jangan-jangan dicuri orang. Ya. Lalu kemudian dengan segala optimisme mereka pergi. Tapi di tengah jalan mereka bertemu dengan Yesus yang menyapa mereka salam. Di situ lebih meyakinkan mereka. Karena mereka mewartakan kepada murid-murid yang lain, Yesus yang salib itu guru kita ternyata sudah bangkit. Dan guru yaitu menyuruh mereka untuk pergi ke Galilea. Karena di sanalah mereka akan berjumpa dengan dia. Pertanyaan kita, kenapa harus Galilea? Ya. Galilea itu sebenarnya satu
istilah kitab suci untuk menyebut pintu gerbang menuju dunia yang lain. Jadi sebenarnya pintu untuk pewartaan. Jadi kebangkitan dan berita tentang Yesus itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi kepada orang di berbagai tempat di seluruh dunia. Karena itu simbolisasi dari Galilea itu sebagai gate untuk bisa dari situ start pewartaan kepada Yesus ke segala bangsa. Dan ini persis sama dengan kata-kata Yesus. Pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah segala bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kita lihat bagaimana reaksi dari antusiasme dari para murid dan termasuk perempuan-perempuan itu sejajar dengan perintah Yesus untuk bersaksi. Bersaksi ke tengah dunia, bersaksi ke tengah masyarakat luas. Nah, tapi kita lihat dalam kisah Injil itu ada semacam kontroversi. Ada penolakan terhadap kebangkitan Yesus. Kita lihat bagaimana para murid, atau bukan para murid, mereka sejumlah orang diberi uang untuk mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Serdadu-serdadu, para bala tentara orang Yahudi itu diajak untuk menyebarkan berita hoax bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yesus itu jenazahnya dicuri orang. Tapi hoax tentang itu sebenarnya sudah ada sejak Yesus disalibkan. Karena orang bertanya, kalau dia bangkit, jangan-jangan bukan dia yang disalibkan. Mungkin ada penyalipan pengganti, orang yang disalibkan itu yang diganti. Atau dia tidak benar-benar mati. Dia hanya pingsan lalu kemudian bangkit kembali. Tapi ini dengan peristiwa kubur kosong, kita melihat bagaimana kegelisahan para pemimpin Yahudi. Jadi mereka sudah berjuang untuk membunuh Yesus, melenyapkan nama Yesus, dan cerita tentang kebesaran Allah mau dilenyapkan. Tapi dengan kebangkitan Yesus itu muncul sesuatu cerita besar lagi bahwa Allah sungguh-sungguh telah bangkit melalui Yesus. Nah ini mau dihapus kisah ini dengan hoax. Dan kalau bukan hanya hoax, tapi dengan uang haram. Serdadu-serdadu diberi uang supaya mereka berani bersaksi kepada orang-orang banyak bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi Mbak Marita dan para pemirsa sekalian, sejak batu terguling, ya, ada banyak sekali upaya untuk menyebarkan berita bahwa Yesus tidak bangkit. Berbagai macam cara. Dan sekarang kita lihat dengan teknologi sinar laser, itu bukti-bukti tentang kebangkitan Yesus itu coba mau dibuktikan ulang. Tapi dengan maksudnya naif, untuk membuktikan sebaliknya bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi dengan upaya macam mana pun, fakta bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati itu tidak bisa dihapus. Karena Yesus benar-benar bangkit dan semua pembuktian ilmiah itu menunjukkan bahwa ada banyak hal yang janggal di sekitar peristiwa itu dan Yesus memang sungguh-sungguh telah bangkit. Jadi bagaimana kita lihat kebangkitan Yesus itu memang rencana Allah. Bukan akibat salah perhitungan. Mungkin Yesus salah perhitungan dalam pergaulan dengan pemimpin Yahudi lalu dia dibunuh. Atau bukan karena kalkulasi yang tidak cermat. Karena dia teledor maka dia mati. Tidak. Kebangkitan Yesus itu satu peristiwa yang memang sungguh-sungguh terjadi karena Allah memang merencanakan Yesus untuk mati, untuk menebus dosa umat manusia. Nah, saya melihat dari 1-2 penjelasan singkat, ada tema-tema utama yang memang ditekankan dalam Alkitab ya. Yang pertama itu tema tentang Kristus yang bangkit sebagai sentral dari pewartaan gereja. Jadi betapapun data-data bisa berbeda, ya, cerita-cerita bisa berlainan, tapi satu yang menjadi sentral pewartaan gereja adalah Kristus bangkit. Jadi dan itu lihat dalam perkembangan selanjutnya. Meskipun denominasi gereja-gereja baik Katolik, Kristen Protestan, Ortodoks bisa berbeda dalam banyak hal, tetapi satu yang mereka wartakan dan konsisten dan sama, yaitu Yesus memang sungguh bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu adalah untuk menembus dosa umat manusia. Dan yang kedua itu tentang panggilan untuk bersaksi. Saya melihat itu simbolisasi Galilea itu sesuatu yang sangat penting. Galilea sebagai titik start. Galilea sebagai awal mula di mana warta tentang kebangkitan Yesus itu disebarkan ke seluruh dunia. Nah, itu Galilea di zaman Yesus.
Sekarang di abad modern zaman kehidupan kita ini, Galilea itu ada di mana-mana. Galilea ada di dalam diri kita, Galilea ada di dalam komunitas-komunitas kita, tempat di mana kita harus mulai mewartakan Yesus dalam berbagai cara, terutama di era media sosial. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya bagian dari pewartaan, bagian dari upaya kita untuk membuka lebar-lebar cerita tentang Yesus sebagai seorang yang sungguh-sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Dan yang terakhir, Mbak Marita dan para pemirsa sekalian, Yesus itu menggunakan orang-orang yang dalam banyak hal punya cacat. Ya? Bukan orang-orang sempurna. Coba lihat siapa yang mewartakan Yesus. Itu Petrus yang baru saja menyangkal dia. Ya? Itu murid-muridnya yang meninggalkan dia di saat dia justru sangat membutuhkan mereka. Tapi kepada mereka itulah dia katakan, pergilah ke Galilea, di sanalah kamu akan melihat aku. Artinya apa? Yesus menggunakan kita semua. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita. Dia mau supaya kita sebagai orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan dosa ikut mewartakan dia sebagai Tuhan yang benar-benar bangkit. Karena itu kita semua dipanggil. Semua anggota gereja, dalam semua posisi, dalam semua peran, dalam semua keadaan kita dipanggil untuk bersaksi. Sehingga Yesus, nama Yesus semakin dimuliakan di tengah dunia ini. Saya kira ini saja Mbak Marita. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana caranya kita dapat memotivasi diri kita dan bersemangat untuk tetap melayani sesama dan melayani Yesus, Romo? Saya kira soal motivasi dari ini ya. Yang pertama kita harus lihat ya, salib itu untuk siapa? Yesus telah berjuang begitu untuk saya sendiri juga. Kalau saya mendapat rahmat begitu besar oleh kematian Yesus, saya mendapat pengampunan, saya mendapat hidup saya menjadi dimuliakan oleh Allah, maka saya juga bertanggung jawab. Saya harus termotivasi untuk juga membagikan rahmat keselamatan itu kepada semua orang. Jadi lihat bagaimana rahmat keselamatan harus menjadi bagi kita dasar untuk bersaksi di tengah dunia ini. Jadi kita rasa syukur atas salib. Itulah yang akan membuat kita termotivasi untuk berbagi berkat salib itu kepada orang lain. Terima kasih Romo. Romo, apa yang dapat kita lakukan bila kita merasa jenuh dalam menjalankan aktivitas gereja, Romo? Memang itu hidup kita ini kan semangat kita itu ups and down. Iya. Kadang-kadang kita semangat sekali, kadang-kadang tapi kita tidak bisa menyerah karena kita rasa bahwa kita gagal. Kita harus tahu bahwa realitas diri kita ada manusia dengan segala semangat yang kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Karena itu upaya kita untuk tetap berada dalam semangat itu adalah bahwa bagaimana kita dari waktu ke waktu meletakkan diri kita di dalam semangat Tuhan Yesus, sehingga meskipun kita kadang-kadang malas, kadang-kadang tidak bersemangat, kadang-kadang kita tidak terlalu antusias, tetapi seperti Petrus dan kawan-kawan, ya, Allah selalu memberi bagi kita roh yang menggelorakan semangat. Karena itu jangan lupa andalkan roh dalam kehidupan kita. Kita seringkali hanya berdoa memohon Tuhan memberi kita ini, Tuhan memberi, tetapi kita jarang sekali berdoa memohon Tuhan memberi kita roh kekuatan, roh yang membakar semangat kita, roh yang menggairahkan kita kembali dari kelesuhan rohani. Jadi saya pikir titik itu di mana kita mesti juga meminta kehadiran dan bantuan Roh Kudus agar kita lebih berani, kita lebih bersemangat, kita lebih bergelora dalam memberi kesaksian tentang Yesus di tengah dunia. Ya, terima kasih Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Wilfried Wafalian PR dan saya Benedict Marita undur diri dari ruang had. Dengar Anda, kami mengucapkan selamat pagi. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat dari Romo Wilfried untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami telah merenungkan salib, wafat dan kebangkitan Yesus. Ini rahmat besar bagi keselamatan kami yang harus kami tunjukkan, kami perlihatkan kepada dunia. Beri kami roh, beri kami semangat dan kegairahan untuk tidak lelah
memberitakan Yesus yang bangkit. Pertama-tama dengan menunjukkan kebangkitan hidup kami dari kelemahan-kelemahan kami dalam seluruh hidup dan karya kami. Dan kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau selalu memberkati dan menjaga kami, agar dari waktu ke waktu inspirasi salib selalu mendorong kami untuk terus berjuang menggapai kemuliaan hidup sebagaimana yang Engkau telah perlihatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.